اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' ni wa daradi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' ni wa daradi ya Rasulullah, salamun alaik ya وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh ngasuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat kami, dan mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi pemicu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, karunia, anugerah serta nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang kalau kita hitung satu persatu maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Untuk menghitungnya saja kita tidak sanggup untuk menghitung daripada nikmat, bagaimana untuk mensyukurinya dengan rasa syukur yang sempurna. Makanya tuh Imam Ghazali bilang lan yashkurillahu ahadun, seseorang itu tidak akan sanggup untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sempurna, walau anfaqa amrahu alfi sanatin, walaupun dia pergunakan usianya, seandainya dia punya usia ratusan ribu tahun, dipakai semuanya buat ibadah, maka itu tidak
dapat menutup atau mengganti daripada nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Hanya kita bersyukur. Nah, salah satu rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menjalankan sholat subuh berjamaah, duduk hadir pengajian model begini. Nah, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita akan selalu ingat janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Hanya saja kita jangan mengkerdilkan nikmat Allah hanya sebatas uang, hanya sebatas materi. Sebab nikmat Allah banyak beraneka ragam, rizki dari Allah banyak beraneka ragam, termasuk duduk hadir pengajian semacam ini adalah rezeki dari Allah. Kita punya guru Syekh Ahmad Jabir, beliau Syekh Ahmad Jabir Jubran, beliau sampaikan bahwasanya inna hadzal ilmu rizq. Nikmat ilmu yang kita geluti, yang kita cari, hadirnya kita ke majelis ilmu itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu setiap orang tentunya rezekinya masing-masing, lain-lain, beda-beda. Begitupun orang hadir majelis ta'limnya juga lain-lain. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali hadir majelis ilmunya, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 7 kali, bahkan ada yang seminggu bisa puluhan kali, ratusan kali. Itu kita punya guru di masa-masa padatnya daripada jadwal ngajar itu satu hari ada sampai 19 pengajian. Satu hari 19 mengisi pengajian. Begitu. Kita jangan mikir 19, kalau amplopnya gope aja udah kali 19. Kadang-kadang kita suka begitu tuh, suka rese. Karena pikiran kita selalu arahnya ke sana. Begitu. 19 kali nih. Jadi pandangan kepada guru itu, pandangan kepada kiai, pada guru, pada ustadz, akhirnya jadi nih, ustadz serakah banget sehari sampai 19 kali diuber-uber mana aja gitu. Padahal kita punya guru tuh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim. Itu beliau dan guru-guru kita yang lainnya, kebanyakannya guru-guru kita yang di Mekah, yang di Hadramaut, yang di Madinah, seluruhnya kita belajar, bukan kita yang bayar tapi kita yang dibayar. Kita merasakan sendiri ketika belajar di kota Mekah, kita belajar sama guru-guru, pulang dari belajar kita diongkosin. Terus sebulan sekali kita dikasih daging beberapa kilo, dikasih beras beberapa kilo, dikasih indomie beberapa satu dus satu orang satu dus, bukan satu dus rame-rame, satu orang satu dus setiap bulannya. Jadi kita yang dibayar. Kita mau bayar berapa buat balas jasa guru kita yang ngajarin, yang memberikan kita ilmu, kita nggak sanggup. Malah tambah lagi kita yang dikasih uang, kita yang dikasih ongkos, yang dikasih materi. Itu kalau nggak salah sebulan sekali dikasihnya satu guru kita, sebab banyak, ada beberapa tuh satu guru 100 sampai 200 real sebulan sekali, itu satu guru. Kita di sana beberapa guru ada mungkin 5 sampai 10 guru tuh, semuanya sebulan sekali ngasih 100 real dan daging dan ini segala macam deh tuh. Jadi kalau urusan makan kita sampai punya
apa namanya, kulkas yang buat dagang es tuh yang gede, freezer yang gede tuh, itu nggak pernah kosong, selalu ada dagingnya. Terlebih lagi bulan haji, kita bulan haji kalau bisa dibuang kita buang, tuh kita bagi-bagi ke orang, masih kebanyakan juga, udah dibagi-bagi masih kebanyakan. Alhamdulillah guru-guru kita yang menjadi tujuan utamanya bukan materi. Guru-guru kita ngajarin kita yang jadi utamanya adalah yang penting memberikan manfaat, ngajar, dakwah. Sebab kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang nulis Maulid Simtud Durar, beliau itu katakan asra, paling cepatnya seseorang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui dakwah, melalui mengajak orang kepada kebaikan. Ngajak orang kepada kebaikan. Itu ada namanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit atau Habib Umar bin Ahmad bin Sumit. Walhasil beliau ini tinggal di daerah perkampungan. Suatu waktu ada orang yang jauh rumahnya mimpi ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Terus Nabi bilang, "Balligh salami ila waladi Ahmad bin Umar bin Sumit." Atau Umar bin Ahmad bin Sumit, begitu. Salamin salamku kepada namanya Ahmad bin Umar bin Sumit. Akhirnya nih orang penasaran, nih siapa ya Ahmad bin Umar bin Sumit? Kok hebat banget saya mimpi Nabi titip salam, kan luar biasa. Kalau kita titip salam sama orang terkenal biasa, tapi kalau ada orang terkenal perhatian sama kita, berarti kita ini ada kelebihannya, ada keistimewaannya. Penasaran, didatangin kampungnya, dicari namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Ternyata dilihat itu Habib Ahmad bin Umar bin Sumit lagi ada di pinggir sawah, lagi nani, lagi bertani. Kemudian selesai tani, disamperin, diajak ngobrol. Singkat cerita, ternyata ini Habib Ahmad bin Umar bin Sumit itu sambil dia bertani, sambil dia ajarin tuh petani-petani di situ. Semenjak ada Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, petani-petani situ semuanya mengerti bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar. Begitu. Cuma ngajarin wudhu, ngajarin sholat. Ngajarin wudhu, ngajarin sholat. Nah, ini yang paling penting, yang sehari-hari kita kerjakan, ngajarin wudhu, ngajarin sholat. Ngajarin ibadah, ngajarin baik, jangan ini, jangan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Sebab itu sampai Nabi aja titip salam buat Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Nah, itu yang guru-guru kita ajarin begitu. Jadi tujuannya bukan mencari materi, bukan sebab ini mengajar, berdakwah bukan profesi, bukan profesi. Kalau saya jualan nasi, profesi saya jualan penjual nasi. Ada lagi suka benerin listrik, profesi saya tukang listrik. Begitu namanya profesi. Kerjanya apa? Kerjanya benerin listrik, PLN, pedagang, pemancing, atau apapun kerjaannya. Tapi yang namanya ngajar, yang namanya dakwah, yang namanya mengajak orang pada kebaikan bukan profesi, tapi itu kewajiban kita setiap orang Islam. Kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi jangan kebablasan. Kita ngajak orang baik, benar, bagus, cakep, tapi jangan sotoy. Biar paham aja ini bahasanya, biar gampang. Jangan sotoy. Kadang-kadang suka kebablasan. Kan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat.
tapi ngomongnya dia melebihi kapasitas yang dia ketahui, akhirnya sotoy, akhirnya dol fa'adol, sesat menyesatkan. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan bacaan kita daripada kitab Bulughul Maram sampai kepada babu izalatun najas. Babu izalatin najasati. Bab menghilangkan najis-najis. Nah, kita udah pindah bab nih. Bab izalatin najasah. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla faqala la, akhrajahu Muslim wa qala hasanun sahihun. Kita masuk hadis ke 22, riwayat dari Sayyidina Anas. Kita sudah sebutkan sekelumit daripada sejarah cerita tentang Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya. Ditanya. Nah, ini su'ila, orangnya nggak ditahuin siapa yang nanya tuh. Anil khamri, tentang khamr. Nah, khamr ini apa? Khamr ini kata ulama adalah setiap segala sesuatu yang memabukkan, atau baik itu dia terbuat dari anggur, dari tape, dari korma, dari apa lagi? Ragi, bisa ragi. Dari ragi dan lain sebagainya. Yang dia itu didiamkan kita sebut 3 hari deh, didiamkan 3 hari jadi yang namanya khamar. Didiamkan di tempat panas atau dipendam di tanah, nanti berubah menjadi khamar. Nah, kalau udah berubah menjadi khamar, itu menjadi najis. Nah, untuk menjadikan khamar ini suci, sebab ada 3 hal yang tadinya najis berubah menjadi suci. Salah satunya, yang pertama adalah kulit bangkai yang kemarin kita udah sebutin. Kulit bangkai najis berubah jadi suci dengan disamak. Ini najis ya, bukan mutanajis. Asalnya najis, sebab yang najis itu nggak mungkin jadi suci. Maaf ini kotoran kucing kita mau sucikan bagaimanapun caranya nggak bisa suci, tetap najis. Darah mau disucikan tetap najis, begitu. Tapi ada 3 hal yang berubah dari najis jadi suci. Kulit. Kemudian yang kedua, apa-apa yang berasal dari hewan. Tapi ini nggak asli, kata ulama. Penyebutannya aja. Misalnya seperti apa ya? Seperti ada bangkai daging, atau daging kalau usah bangkai, membusuk dia, lama-kelamaan akan timbul yang namanya ulat, belatung. Nah, itu belatung suci. Kenapa kita katakan nggak asli? Karena sebagian orang katakan itu bukan dari daging, tapi dari lalat yang naruh telurnya di daging. Begitu. Walhasil itu belatung suci. Seandainya ada yang mau piara belatung, misalnya, ada apa ya enggak? Ada yang piara buat makanan burung, atau buat sayang-sayangan, disayang, dielus-elus, dibawa sholat misalnya, dikantongin, disayang tuh sama tuh belatung, boleh, nggak apa-apa, sebab dia itu suci. Dimakan juga kalau mau, terserah itu mah. Nggak boleh kalau dimakan, kalau dibawa boleh suci. Itu belatung. Atau berasal dari buah-buahan keluar belatungnya begitu. Nah, nih. Yang ketiga, sesuatu yang najis jadi suci, ini khamar. Khamar bisa jadi suci.
Nah, yang ditanya oleh sahabat ini, khamar kalau dipakai sesuatu jadi suci apa enggak? Nabi bilang enggak. Nabi bilang tidak. Sebab khamar itu anggap 3 hari jadi khamar gitu ya. Kita nggak tahu berapa hari jadi khamarnya. Kalau dibiarkan tambah beberapa hari lagi, kita anggap tambah 3 hari lagi, 6 hari begitu. Kalau udah 6 hari, dia itu jadi suci kembali, berubah namanya jadi khal atau cuka. Jadi cuka, asalkan tidak ditaruh dengan sesuatu apapun. Mau ditaruh zat, mau ditaruh batu, mau ditaruh apa. Kenapa? Kalau ditaruh sesuatu tetap khamar, tetap najis, tetap nggak boleh dikonsumsi, sebab ada sesuatu di dalam najis dan dia menjadi mutanajis. Kayak ini ada khamar nih di gelas. Ini khamar apa bukan? Bukan. Berarti boleh diminum kalau bukan khamar. Boleh diminum nggak? Boleh. Jadi ditaruh. Ini khamar misalnya, ditaruh di tanah. Terus diambil yang namanya batu atau apa alat yang sehingga bisa merubah dengan cepat atau bisa merubah khamar jadi cuka. Karena dia mau bikin cuka misalnya. Ditaruh, celupin. Taruh di dalamnya. Jadi dia cuka. Namanya jadi cuka. Tapi karena ada sesuatu ini kita sebut batu deh. Batu ini mutanajis sebab dia ngumpul ame khamar. Dan mutanajis itu yang khamarnya jadi suci, khamarnya jadi suci, jadi cuka, suci. Tapi suci itu kena batu ini jadi najis. Jadi mutanajis lagi. Makanya nggak boleh dikonsumsi, tetap dia keadaannya najis. Nah, kalau didiamin nggak pakai apa-apa sampai 6 hari, misalnya kita sebut aja 6 hari, maka itu khamar berubah jadi cuka, boleh dikonsumsi dan dia menjadi suci. Jadi khamar itu najis. Kulum muskirin najis. Setiap yang memabukkan, yang cair itu najis. Begitu. Jadi kayak begitu. Nah, karena diletakkan sesuatu, kalau ditaruh sesuatu, tetap dia namanya nggak berubah jadi cuka, tapi tetap keadaannya najis dan nggak boleh dikonsumsi. Begitu. Kalau khamar kita nggak usah bicarain, udah jelas-jelas khamar nggak boleh diminum. Itu kata Nabi, man syaribal khamra, orang yang minum khamar dia lam yashrab hafil, nggak akan dia minum nantinya di surga. Malam yatub, selama dia nggak bertaubat, nanti di surga nggak akan kebagian dia minuman namanya khamar. Minuman namanya khamar. Nanti di surga kita minum khamar. Nah, tapi di dunia jangan. Nah, di dunia jangan buru-buru. Kadang-kadang orang keburu-buru, penasaran, ntar surga khamar begini baunya rasanya begitu. Nah, jadi khamar, ancaman-ancaman kita nggak bicara khamar, sebab ancaman-ancaman dari Nabi SAW banyak. Ancaman orang yang minum khamar 40 hari sholatnya nggak diterima. Ya, kalau gitu nggak usah sholat. Artinya orang kalau mengerjakan minum minuman keras, sholat tetap wajib. Tuntutan sholat tetap wajib, harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan nambah berat lagi. Dia ngerjakan sholat karena punya kesalahan ini, itu ibadahnya gak ada pahalanya. Begitu. Tuntutan sholatnya tetap wajib. Tuntutan sholatnya tetap wajib. Dan banyak lagi. Khamar la yashrabu syarifina yashrabu wa huwa mu'min. Orang ketika minum khamar itu dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Nabi udah kasih wanti-wanti, cukup satu hadis ini sebenarnya. Dia ummul khaba'is. Ummul khaba'is. Pangkal segala kebusukan, kejahatan. Pangkal. Kita ini kan asalnya semua dari ibu kan, emaknya kejahatan. Ini khamar. Jadi dasar
asal usul orang bisa melakukan kejahatan bisa dikarenakan khamar. Begitu. Orang kalau udah khamar yakhmur agluhu akalnya ketutup, makanya khamar. Orang yang jilbab itu namanya kan khimar, apa namanya, penutup hijab. Nah, orang kalau khamar otaknya ketutup sehingga nggak bisa bedain mana yang baik mana yang buruk, begitu, nggak bisa bedain. Makanya ini bahaya, apa namanya, orang-orang yang ancamannya banyak, orang-orang yang minum khamar. Nah dari sini maka ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau katakan nggak boleh mensucikan khamar dengan sesuatu, dan itu tetap tidak suci kecuali dia tanpa dicampur dengan sesuatu, maka itu khamar menjadi suci dengan sendirinya, menjadi namanya cuka, begitu. Jadi suci, jadi suci. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau minggu depan kali ini mah, kalau emang kan nanya kadang-kadang malu ya, megang mic-nya gemeteran, malu, nggak enak depan orang. Tulis aja dah, ntar kasih, ini kan suka muter-muter nih yang kameramen. Nah, ntar kasih aja dia, biar dibaca aja, biar takutnya malu mau nanya, begitu. Atau dianggapnya pertanyaan remeh, sebab pertanyaan nggak ada yang remeh, semuanya penting, semuanya pertanyaan penting. Mau nanya? Tadi dibilang apa namanya, salah satunya disebutkan yang buat tape itu tape ragi. Nah bagaimana dengan hukumnya tape? Tape dari kita kan ada airnya tuh. Bagaimana hukumnya? Tadi itu. Dari tape, dari ini, dari korma. Dari korma ini khamar syar'i. Apa-apa dileberin syar'i ntar. Khamar syar'i, tentang korma, khamar syar'i lagi. Korma, anggur dan yang lainnya barangkali bisa dari buah-buahan apapun, selama dia tidak berubah menjadi khamar, itu ada batasannya nanti. Ada batasannya. Selama nggak berubah, maka namanya bukan khamar. Itu ada batasannya, didiamkan sampai beberapa saat baru tuh dia berubah jadi khamar. Nah itu baru haram. Kalau masih belum sampai kepada batasan dia berubah, masih boleh-boleh aja, tape uli ini segala macam, atau dari singkong bisa juga, dari tape, dari apa segala macamnya. Nah itu yang kita makan tuh, tape uli yang hitam-hitam tuh belum berubah jadi khamar. Diemin aja beberapa saat, taruh di dalam tanah atau di ruangan yang pengap, yang panas, begitu. Nah, dia bakal berubah tuh lama-lama. Tungguin aja, coba. Kali teler begitu. Bagaimana cara membedakan Ustaz? Ada apa batasan? Nah, saya nggak tahu deh tuh batasannya. Tanya sama tukang khamar dah. Mungkin nanti kita cari tahu gimana batasannya, begitu. Biasanya baunya berubah, agak-agak bau minuman keras, begitu, baunya khas, begitu, bau minuman keras. Nah kalau alkohol yang dipakai di minyak wangi itu beda ya. Alkoholnya beda, jangan dianggap ini alkohol, ini najis nih minyak wanginya nih. Begitu, itu beda. Kata sebagian yang mengerti itu beda. Khamar yang dibuat minuman memabukkan sama khamar yang itu beda. Begitu. Alkohol obat dioles, nggak diminum. Alkohol obat dioles, jangan diminum. Kalau diminum beneran mabok itu mah. Revanol kalau diminum mabok beneran kita. Begitu. Ada lagi satu lagi nanya. Saya mau nanya. Boleh. Tape singkong, saya taruh di toples sedikit. Bikin apa ya, asam gitu juga, saya bikin juga pakai tape gituan. Cuma saya taruh ininya, saya taruh bawang merah satu, mau taruh cabai satu, saya nyampur gitu. Ya nggak apa-apa kalau jadi cuka, nggak apa-apa. Cuka apel kan tuh ada tuh, cuka apel. Yang penting kalau namanya cuka nggak apa-apa. Kalau namanya khamar baru nggak boleh dikonsumsi, begitu.
Kita waktu di Mekah juga pernah dikasih minuman dari tape begitu. Itu kurang beberapa bulan lagi, lama, masanya bukan 3 hari, bukan 6 hari, lama. Itu cuma gambaran aja. Beberapa bulan lagi kalau didiemin bisa jadi khamar. Itu tape, rasanya begitu, rasa tape kayak tape uli tapi lebih tajam lagi rasanya. Begitu. Nah, itu belum berubah jadi khamar, jadi masih aman, boleh dikonsumsi. Kira-kira begitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah gampangkan diri kita untuk mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca surah Fatihah.